Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wanti Junisa. Dalam program Guru Belajar dan Berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Pada materi ini mengenai tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah, tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas refleksi dari materi yang telah dipelajari dengan judul berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Selain itu, adanya berbagi ilmu dengan kawan-kawan rekan sejawat. Ada 3 pertanyaan refleksi yang dikemukakan pada tugas video kali ini, yaitu apa hal baru yang Anda pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih berpikir kritis dan menyelesaikan masalah? Ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah? Bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Berpikir kritis merupakan proses berpikir atau observasi refleksi menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Sehingga pada saat berpikir kritis, adanya proses bagaimana kita mengobservasi, lalu kita merefleksikan dan kita menalar apa yang kita lihat, lalu kita pikirkan dalam pikiran kita. Sehingga dalam pikiran kita ada penolakan dan penerimaan. Pikir kritis merupakan kunci penyelesaian masalah. Dengan kita berpikir adanya proses dari penyelesaian masalah pada diri kita. Ada 3 tahap pengembangan berpikir kritis. 1. Mencari bukti, fakta, atau opini. Pada saat kita berpikir kritis, kita mencarikan bukti-bukti. Bukti itu adalah fakta dan opini. Kedua, bertanya sebanyak mungkin. Kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan dengan sebanyak mungkin, sehingga itu akan menjadikan apa yang menjadi landasan kita pada saat nanti kita mengungkapkan hal-hal. Dari bertanya banyak hal akan terjadi metakoneksi, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul dalam pikiran kita dan kita bisa ungkapkan. Melanjut kepada pertanyaan kedua mengenai tentang lembar aksi 1. Lembar aksi 1 membantu saya untuk melatih berpikir kritis. Mengapa dia sangat membantu saya? Saya dapat belajar bagaimana meningkatkan kemampuan bertanya. Saya dapat mengidentifikasi fakta dan opini yang ada pada latihan-latihan aksi 1. Lalu saya lakukan refleksi dari kemampuan bertanya saya dan dalam hal mengidentifikasi mengenai fakta dan opini. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, tips untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis, yaitu memilih pertanyaan itu, apakah pertanyaan itu opini atau fakta. Kita harus mencari tahu dengan observasi yang kita lakukan, merumuskan pertanyaan dari artikel, mengambil keputusan harus tepat. Pada saat kita melakukan pertanyaan-pertanyaan, kita melakukan berpikir, lalu kita mengambil keputusan itu harus tepat. Yuk, para guru, ikut dalam belajar dan berbagi, karena sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik. Dengan mengikuti kegiatan Semangat Belajar 2 akan menambah ilmu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu bagaimana caranya? Caranya mudah dengan mendaftar pada SIM PKB. Cukup sekian pemaparan pada kali ini mengenai berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.